Cek. Lagu baris pertama apa? Enggak menaikkan sih. Selamat pagi, Shalom. Mari kita datang pada Tuhan dengan penuh sukacita, mengharapkan yang terbaik. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Dia yang mengubahkan setiap kita. Mari kita mengucap syukur, kita mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesus. Syukur kami selalu naikkan kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Kami percaya setiap pujian kami naikkan. Siap sembah kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari lawat setiap kami Tuhan. Bukan sekedar lagu yang kami naikkan, namun setiap pujian ini bagi-Mu dari setiap hati yang rindu padamu Tuhan.
tak bisa membalas pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Ajar kami mencintai-Mu lebih lagi. Untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Dari setiap hati di tempat ini Tuhan. Ini ungkapan terdalam kami bagi Kau. Yesus, Kau Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan Raja kita, Allah yang ajaib hadir di tempat ini. Amin. Allah yang luar biasa hadir di sini. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian bersorak-sorai bagi namanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Puji syukur hanya
kepadamu Tuhan. Tetap mau menari buat Tuhan. Amin. Tepuk tangan bersama-sama. Takkan pernah berhenti kami memuji-Mu Tuhan. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang merembukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Yesus, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan pernah berhenti kami puji-Mu Tuhan. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kita sorak-sorai kembali bagi Yesus Tuhan lebih dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Kita akan berikan persembahan untuk sosial. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan dan kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima sabda Tuhan. Karena anugerah-Mu
nyanyikan ini dengan sepenuh hati saudara. Persembahkan kepada Tuhan. Malaikat Tuhan sering menyanyikan haleluya. Bahasa surgawi, bahasa di bumi. Haleluya. 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 Katakan Yesus manis. Yesus manis. Amin. Tuhan Yesus. Yesus manis. Oh, Yesus manis. Glory, haleluya. Yesus manis. Ku sembah Kau, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Amin. Ku sembah Kau. Sembah dari dalam hatimu, saudaraku. Ku sembah Kau, Tuhan. Katakan haleluya. Rasakan jamaah Tuhan. Buka hati, izinkan Dia menjamah. Oh, haleluya. Lebih kalem lagi, keyboard saja. Haleluya. Amin. Izinkan tangan yang lemah lembut, yang berlubang paku itu menjamah, menyentuh, mengubahkan saudara. Yesus manis. Yesus manis. Yesus manis. Allah Roh Kudus, Kau yang tahu kebutuhan masing-masing kami yang hadir. Jamah kami Tuhan. Yesus manis. Yesus. Dia jamah. Terima kasih Yesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku, damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dan beri damai. Semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu
Yesus jamah ku jadi. Bapa di surga, kami datang beribadah kepada Tuhan. Engkaulah yang kami nanti-nantikan, yang kami tunggu-tunggu, jamahan-Mu Tuhan. Anugerah Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau mencurahkan atas kami, sehingga kami yang semua yang hadir tidak akan pulang dengan tangan kosong dan sia-sia, tetapi kami mendapatkan harta surgawi, yaitu kehadiran-Mu sendiri bagi kami. Kuduskan firman-Mu, kuduskan hamba-Mu dan kami semua, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, salam semuanya. Mari kita mengucapkan merdeka 3 kali ya. Kita ini dalam suasana kemerdekaan tanggal 11, tanggal 17 pas proklamasi kemerdekaan ya. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Lagi ya. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Judul firman Tuhan hari ini adalah mengalahkan roh penundaan. Apa saudara? Nah, kita akan lihat kemerdekaan ini bagaimana memanfaatkan ya ketika Jepang menyerah tanggal 15 Agustus melalui radio yang disiarkan oleh Kaisar Hirohito. Saudaraku, lewat radio, dan radio itu sampai ke Indonesia. Nah, ini ditangkap oleh Pak Soekarno dan Hatta dan para pemuda di zaman itu. Nah, ini kalau kesempatan ini hilang, bisa-bisa juga hilang kemerdekaan. Nah, dalam waktu itu tanggal 15 Jepang menyerah, tapi tanda tangan resminya itu tanggal 2 November di kapal perang Amerika, di Teluk Tokyo, ditandatangani resmi Jepang menyerah, maka berakhirlah Perang Dunia Kedua yang merenggut kurang lebih 70 sampai 80 juta orang. Dari TNI yang meninggal kurang lebih 20 juta, dari sipil kurang lebih 50 sampai 60 juta, saudaraku. Itu waktu itu senjatanya itu dibanding sekarang itu 100 kali lipat dahsyatnya. Nah, kalau kita menunggu-nunggu nanti perang dunia ketiga, saudaraku, maka kita wahyu itu akan terjadi bahwa sepertiga manusia, sepertiga bumi, sepertiga tanaman, sepertiga lautan akan lenyap. Kalau penduduk bumi sekarang ini 8 miliar, sepertiganya itu 2,5 lah hampir, lebih ya 2,5 lebih. Itu akan lenyap saudara, miliar. Sekarang kalau kita melihat kematian di mana-mana paling puluhan ribu, ya mungkin ratusan ribu ya kayak gempa atau tsunami dulu itu sampai 200 ribu. Nah ketika itu terjadi, maka Soekarno-Hatta dan anak-anak muda ini, Pak Soekarno dan Pak Hatta itu diambil pemuda dibawa ke Rangkas Dengklok, daerah Karawang ya saudaraku. Tanggal 16 itu sepertinya ya didorong cepat. Ini mumpung Jepang menyerah dan sekutu Belanda belum masuk ke sini. Maka didorong dengan itu tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan sebuah proklamasi. Dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, tanda tangan Soekarno-Hatta. Nah saudara, itu waktunya enggak banyak. Ya, waktunya mereka mengadakan kemerdekaan proklamasi itu tidak banyak saudaraku. Sebab Jepang menyerah, itu kalau saudara lihat dalam perkembangan sejarah Indonesia, maka Belanda, sekutu Inggris, mungkin juga Amerika itu, maka terjadilah yang namanya Hari Pahlawan di Surabaya. Di beberapa tempat terjadi pertempuran yang dahsyat.
Tapi kemerdekaan sudah dikumandangkan, saudaraku. Itu hebat juga loh. Pak Soekarno, Pak Hatta, dan pemuda-pemuda zaman itu kok bisa menggunakan kesempatan yang sempit itu. Selain membentuk pemerintahan, membentuk pertahanan. Sehingga bisa merekrut pemuda-pemuda di zaman itu untuk menahan kekuatan sekutu yang mau masuk dan menjajah lagi Indonesia. Nah, kesempatan seperti ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Penundaan ini bisa mengakibatkan Indonesia nggak jadi merdeka. Atau kalau merdeka adalah dikasih sebagai hadiah. Ya seperti Malaysia itu hadiah. Kalau tidak salah India itu, enggak tahu sih India. Beberapa negara itu sebagai hadiah. Tetapi ini pertempuran habis-habisan, saudaraku. Nah, kesempatan seperti ini, sekarang kita ini hidup di zaman di mana kita memiliki cukup banyak kesempatan, apalagi saudara yang masih muda. Tapi yang sudah tua pun saya kira juga mempunyai banyak kesempatan. Nah, kenapa banyak orang yang masuk ke neraka daripada ke surga? Karena faktor penundaan ini. Menunda-nunda. Kenapa sebetulnya seseorang itu pengen melayani Tuhan. Pengen rohaninya maju, doanya bertambah. Kehidupan kekudusannya meningkat menjelang kedatangan Tuhan. Tapi karena faktor penundaan ini, saudara. Nah, kalau saudara lihat zamannya Nuh seperti zamannya Lot ya. Zamannya Nuh itu, saudara, hampir semua itu ikut grup yuk, ikut orang banyak. Nuh adalah pembawa kebenaran, pemberita kebenaran itu. Berkoar-koar ketika dia membuat bahtera itu selama kurang lebih 150 tahun. Dengan tangan, dengan gergaji. Waktu itu ya enggak ada gergaji, mungkin ada ya. Peralatan-peralatan dengan yang sederhana saja, saudaraku. Hanya dibangun dengan 8 orang saja, 3 anak, 3 menantu, Nuh dan istrinya, 8 orang. Dia memberitakan tentang kabar bahwa dunia ini akan dimusnahkan dengan air bah. Pada waktu itu memang gak ada hujan, saudaraku. Dan orang cenderung, wah ini Nuh ini gila. Gak ada apa, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa, kok harus membangun bahtera seperti itu. Nah, mereka dengar berita tetapi tidak mengambil keputusan ketika masih ada kesempatan. Ketika Allah membuka tabir-tabir, langit terbuka, samudera raya terbelah. 40 hari, 40 malam. Nah, kalau sekarang ini hujan itu deras ya. Kita memang mengalami hujan deras itu mungkin ratusan sampai ribuan kali. Kalau sudah hujan deras, kita membatalkan janji, pulang dari kerja tertunda. Kita mungkin juga menunda ibadah karena hujan deras, atau ngiyup, berangkat atau ngiyup dan sebagainya. Karena ini hujannya mungkin kalau kita lihat di zaman kita ini, yang kita lihat ini mungkin sekitar 2, 3 hari, 4 hari itu pun enggak ngerojok terus, saudaraku. Nah ini selama 40 hari, 40 malam, Tuhan membuka langit dan juga samudera raya terbelah sehingga air benar-benar digerojok ke seluruh bumi. Rumah demi rumah tenggelam, saudaraku. Tempat persawahan mungkin jadi danau. Gunung satu, gunung yang lain lama-lama tenggelam. Dan rasanya tidak ada berpijak. Kemana mau lari, saudaraku? Mau lari ke belakang rumah yang ada di bukit. Bukit-bukit lama-lama itu digenangi air. Mau menek, kelapa, terus kadung tukon dhuwur, banyunya merambat. Mau pergi ke gunung yang tinggi, dikatakan Alkitab semua gunung tinggi. Sampai gunung yang paling tinggi Himalaya di India, antara perbatasan India dan Nepal. Itu ada peninggalan ikan, duri ikan. Kok iso duri ikan sampai neng gunung, neng pucuk? Ya iso itu zamannya Nuh.
Itu benar-benar terjadi, saudaraku. Nah kalau sudah begitu kemana? Satu-satunya harapan adalah Bahtera Nuh. Tapi Bahtera Nuh itu sudah kentir. Mereka teriak-teriak. Dikatakan Alkitab, pintunya kapal Nuh itu ditutup oleh Tuhan sendiri. Saudara. Sehingga kalau Nuh punya belas kasihan pun, dia tidak bisa buka. Karena yang menutup bahtera itu adalah Tuhan Yesus. Bapa Surgawi sendiri. Akhirnya satu-satunya harapan itu lenyap. Karena mereka menunda-nunda, saudaraku. Ketika dikasih tahu kebenaran, mereka menunda. Kasih tahu kebenaran, mereka mengejek. Kasih tahu kebenaran, mereka malah menuding-nuding dan menuduh sebagai gila dan tidak berakal dan meresahkan masyarakat di zaman itu. Tapi kemudian penundaan ini menghasilkan sebuah kematian yang mengerikan sekali. Dari orang tua yang tekenan, tenggelam, terapung-apung, kumpul dengan sapi, kumpul dengan kambing, ayam, bayi-bayi yang baru lahir. Tidak peduli, saudaraku. Mungkin waktu itu ada yang mau menikah. Namanya air bah, gak peduli orang menikah atau tidak. Mungkin sekarang zamannya akan sekolah. Bisa saja musibah itu terjadi, kematian itu merenggut kita sewaktu-waktu. Kematian itu tidak peduli dengan orang mau menikah, atau diwisuda, atau dia sedang bangun rumah, atau dia sedang mengalami musibah. Itu zaman itu benar-benar zaman yang mengingatkan kita kembali. Coba saudara kita akan lihat dalam 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Kita akan mulai ayat yang keempat ya. 2 Petrus pasal 2 ayat keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Itu tentang malaikat. Sekarang kita lihat tentang manusia. 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Jadi kebenaran ini sekarang juga lagi diberitakan. Karena Tuhan mengingatkan kita loh saudaraku. Seperti zamannya Nuh, zamannya Lot. Demikian juga zamannya kedatangan anak manusia. Tuhan Yesus Kristus. Dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Yang keenam, kita lihat zamannya Lot. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memunahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Zamannya Lot ini juga mengerikan, saudara. Karena namanya Sodom dan Gomora, itu hidup amoralnya rusak banget. Itu sebabnya dari kata-kata LGBT itu ada kata sering kita sebut sodomi. Laki dengan laki, perempuan dari perempuan, ini dari sini nih awalnya. Ketika Lot masuk di kota itu, seluruh kota orang laki-laki itu pengen memperkosa mereka, saudara. Dan ini memang kejahatannya sampai sundul langit. Sehingga Allah mengambil keputusan untuk membinasakan kota Sodom dan Gomora itu dengan api dan belerang. Nah kalau kita lihat, coba kita lihat kejadian ya saudara. Kita Kejadian pasal yang ke-19. Itu diulang oleh Petrus ya. Kita lihat Kejadian 19. Ayat yang ke-4 ya. Ini ada 2 malaikat yang masuk ke rumahnya Lot. Kejadian 19 ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki dari kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung kota itu, rumah itu. Ayat 5, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Pakai mereka ini bahasanya sebetulnya
bahasa sopan ya saudaraku. Tapi sebenarnya mereka akan memperkosa mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka di depan pintu, ditutupnya dari belakangnya. Kita lihat aja dari ayat 9. Tetapi mereka berkata, nyahlah lagi. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu yaitu Lot dengan keras, mereka mendekat dengan mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang itu. Dari yang kecil sampai yang besar sehingga percumalah orang-orang itu mencari pintu. Ayat 12. Ini sekarang ke kita ya saudara. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, siapa saja kaummu di kota ini, bawa mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini. Saudaraku, keluh kesah orang di Ngawi, di Jakarta, di Surabaya, di New York, London, Sydney, Beijing, Tokyo. Saudara, kejahatan manusia sekarang ini ya, sudah hampir matang, kayaknya untuk dituai. Nah sebelum itu terjadi, Tuhan sudah mengatakan kepada kita, persiapkanlah semua yang di rumahmu, anakmu, ommu, tantemu, kakak, adik, siapa saja yang ada di dalam rumah, beritakan, cepat, segera. Karena Tuhan akan memusnahkan kota ini. 14 keluarlah Lot, lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Anaknya perempuan katanya, bangunlah keluar dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok. Tuan Lot, Bapak Lot jangan mengigo ya. Jangan mengatakan yang lucu. Belum pernah ada hujan api, belerang. Tuanku sudah pulang saja. Kami tidak mau mendengar perkataan Tuanku yang lagi bingung. Nah itu menantunya dianggap sebuah olok-olok aja berita seperti itu. Sama dengan kita di zaman ini, Injil Yesus Kristus banyak ditolak, gereja ditutup, ada juga yang dibakar, dipenjara, dibunuh dengan pedang, dianiaya, saudaraku. Gereja-gereja ditutup dan lain sebagainya. Dan itu terjadi seperti zamannya Lot, ya saudaraku. Nah, kita ada beberapa kata-kata yang saya ambil dari sini, ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing kedua malaikat itu pertama mendesak. Terus yang kedua supaya bersegera. Ayat 16, mendesak bersegera, jangan berlambat-lambat. Karena mereka itu berlambat-lambat. Nah kita ini sering begitu saudaraku. Mau melayani Tuhan, wis engko saja Pak Bambang, nek utangku wis lunas. Saya ajak untuk ikut som, karena perlu jemaat ini dibekali dengan firman Tuhan. Aduh aku wis tua Pak Bambang gak iso, wis bensin nom-nom wae. Ada yang berjanji, Tuhan saya akan melayani dan pengen saya melayani di Komsel Pak Bambang. Tetapi nanti kalau saya sudah mempunyai cucu dan semuanya lepas, saya bebas, saya akan melayani Tuhan. Ada yang bilang tahun depan saja aku melayani Tuhan. Atau ada juga yang bilang, kapan-kapan aku membereskan masalahku ini dengan tetanggaku. Saudaraku kapan-kapan, nanti saja, setahun lagi, atau setelah saya hamil, atau setelah saya mempunyai cucu. Saudaraku itu kata-kata berbahaya loh itu. Kalau itu menyangkut kekekalan, itu sangat berbahaya. Begitu kita tertunda dan lewat, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Dia nggak peduli orang tua atau muda, nggak peduli saudara sedang bangun rumah, atau saudara sedang dalam perjalanan nyetir, atau naik pesawat, itu nggak peduli, itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Kenapa sih saudara membereskan suami istri ditunda-tunda? Ada loh yang sampai ingin membereskan 8 tahun baru dibereskan. Untung belum meninggal. Ada yang 12 tahun masalah itu ditunda-tunda terus. Akhirnya masalah di keluarga bubrah, hubungan suami istri pecah, anak-anak ribut. Akhirnya usai semuanya hancur, broken home.
terjadi perpecahan keluarga. Lihat ditunda-tunda loh saudaraku. Kenapa sih harus kita tunda-tunda? Kalau saudara ingin membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, atau saudara menghafalkan, sekarang ini waktunya. Jangan ditunda-tunda. Kalau saudara ingin memberi kepada Tuhan, memberi yang lebih, memberi perpuluhan dengan jujur, memberi persembahan apapun, sekarang waktunya. Kalau saudara ingin menginjil, oh jadi tunda-tunda, engkau aku belajar Alkitab. Engkau buat sampai lembaran kodok, gak akan sampai-sampai. Semua orang kita ini ingin bertumbuh, saudaraku. Saya percaya, imannya bertambah, doanya lebih dari 1 jam. Karena Tuhan Yesus mentargetkan anak Tuhan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan 1 jam. Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Selalu ditunda, akhirnya sampai meninggal. Doa itu enggak sampai 15 menit, 30 menit. Padahal hidup kita ini hidup yang pendek. Kalau saudara bandingkan hidup yang 70 sampai 80 tahun ini dengan triliunan tahun itu, sedikit saja. Seringkali iblis mengarahkan kita kepada kesibukan-kesibukan. Nah memang zamannya Nuh dan Lot, itu yang paling besar menjadi penghalang adalah amoral yang rusak dan kesibukan yang bertubi-tubi sehingga tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu membaca Alkitab, tidak ada waktu menolong orang, memberitakan Injil. Yesus Kristus tahu-tahu sudah dikasih selang. Hidungnya, mulutnya, bagian-bagian tertentu. Baru berdoa, Tuhan nanti kalau aku sembuh Tuhan aku berusaha mencari Engkau dan akan melayani Tuhan. Mesti begitu itu. Dan kebanyakan enggak terjadi saudaraku. Karena Tuhan ketika kita sehat, kita diberikan kesempatan, ketika kita bisa, kita diberikan waktu untuk datang kepada Tuhan, tetapi tidak kita gunakan. Setelah waktu habis baru kita minta. Kualik saudaraku. Don't delay until tomorrow what you can do today. Jangan kau tunda hingga hari esok apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Itu sampai-sampai malaikat itu nyeret kedua anaknya Lut, terus yang satu Lut dan istrinya, bersegera, cepat, perkataan yang terakhir, lari dan jangan menoleh ke belakang. Nah bojone si Lot menoleh, akhirnya jadi tiang garam, patung garam, saudaraku. Itu sebagai pengingat kita di zaman sekarang ini. Untuk kita tidak suka menunda-nunda. Ada jemaat yang sudah tidak di sini lagi sih ya. Dia nyalai menipu saya, saudara, uang. Dia nyimpen itu gak menunda-nunda sampai 2 tahun. Dia tahu bahwa dia harus membereskan duit ini. Nah kemudian 2 tahun kemudian dia kerja di Surabaya, coba blok sebab dia bangunan dari lantai 2, untung gak mampus, gak meninggal. Otaknya encer jadinya saudaraku. Dia kok ingat, aku kudu ning Karangasri, aku kudu bereske. Dibereske saudaraku, walaupun uangnya gak kembali ya saya maafkan lah. Paling enggak dia kan membereskan yang jadi genjag-ganjilan. Yang apa tuh harus ditunggu 2 tahun? Nah penundaan seperti ini bisa mematikan saudara, mematikan keluargamu, mematikan orang lain karena kita menunda-nunda saudara. Ada loh orang sampai hidupnya, sampai matinya. Saya di situ menyaksikan bagaimana ngerinya seseorang yang tidak beres di hadapan Tuhan. Tuhan ini dipisui loh saudara. Wah bagian kula. Bu, ampun ngeten iki jenengan. Bar kuwi njaluk ampun ning Tuhan. Gusti kula ngapunten. Bar kuwi dipuisui neh Tuhan, Saudara. Nah ini dia ketika ada waktu untuk membereskan gak dibereskan. Akhirnya hasilnya seperti itu. Nah Tuhan itu sudah mewanti-wanti. Nah kayak kesempatan Pak Soekarno dan Hatta tadi, Saudara. Mengambil kesempatan dalam kesempitan yang begitu sempit. 15 Agustus Jepang menyerah. 16 Agustus, Pak Soekarno dan Hatta dibawa pemuda ke Rangas Dengklok untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Tanggal 17 yang kemudian proklamasi kemerdekaan. Hanya dalam dua hari, urusan negara, waktu faktor yang sempit dipergunakan dengan baik. Akhirnya kita menikmati kemerdekaan itu sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya tidak mau jemaat di sini sering menunda-nunda. Kalau saudara ingin berusaha, pembuka usaha, minta kepada Tuhan cepat-cepat dilakukan. Jangan diangan-angan. Kalau ingin mengarang lagu, karang lagu secepatnya. Jangan hanya diangan-angan, oh suatu hari nanti. Kalau ingin menulis buku, saudara ingin menjadi penyanyi, yang diurapi Tuhan, lakukan, belajar. Kalau saudara ingin usahamu diberkati oleh Tuhan dan ingin bertumbuh dan berkembang, saudara belajar hari ini juga, hari itu juga. Jangan ditunda-tunda. Amsal pasal yang ke-10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Lamban, telat, alon-alon, pokok kelakon. Saking alone, omahe wis entek kobong. Itu gara-gara alon dan menunda-nunda. Kan kabeh wong kan pengen mlebu swarga, iya apa enggak saudara? Tapi kebanyakan gak bisa mlebu. Karena Tuhan mengatakan itu jalannya sempit. Sedikit orang yang mendapatkannya, luaslah jalan dan lebarlah pintu yang menuju kebinasaan dan sedikit orang yang mendapatkannya. Karena sedikit orang yang mengambil keputusan secepatnya. Kalau saudara mau bertobat, berhenti ngerokok, sekarang ojo ditunda-tunda. Engko aku lek wis kena penyakit, lek mandek. Mandek kok saiki. Kalau sudah pengen mandek judi, walaupun sulitnya bagaimanapun juga, tangannya kayak wis ngucut kartu aja. Karena sekarang judi online. Wah di TV-TV ini sekian triliun perputaran namanya judi online. Menghantui negara bisa bangkrut gara-gara judi-judi seperti itu. Dan itu nagih memang saudaraku. Kalau saudara pengen berhenti jangan ditutup nih namanya judi. Dari kecil dimenangkan sih. Mulai gede diserobot habis. Akhir tenger-tenger kelenger. Dan akhirnya bunuh diri. Saudaraku. Kalau saudara ingin menginjil seseorang, keluarga. Ketika saya ini waktu ada di Lawang. Saya ingat ada seorang yang tua diingatkan Tuhan di desa, di daerah Trenggalek sana. Kamu harus beritakan dia sebelum dia meninggal. Waduh, Mbah tua kaya, aku sudah lupa namanya saudara. Langsung aku pamit dari Lapang Bibel saya pergi ke sana. Rumahnya itu sudah ada tempat ibadah, musola gitu saudara. Dan ini padahal aku ngomong, itu bengok-bengok, itu lah geger nih tonggo. Sebab kupingi sulit menerima suara itu. Ya namanya tua karena umur ya. Tapi aku karena dorongan itu. Tak ngomong, mbah, iki panjenengan kagungan kawilujengan sing beton iki Gusti Yesus. Tak bawa anterne wis mbuh saudaraku. Bariku yang aku pulang plong, dia meninggal, ya sudah. Saya enggak tahu dia menerima Tuhan Yesus apa enggak. Tapi tugasku yang menyampaikan itu. Kapan hari itu si David saksi. Dia di daerah Widodaren. Terus mampir di warung, dia disuruh Tuhan menyampaikan firman Tuhan Injil Yesus Kristus. Ditunda. Kesana lagi ditunda. Akhirnya suatu saat pun tiang ini pun sedo. Waduh, kayak jaluk ampun sama Tuhan, tidak akan mengulangi lagi. Ada juga orang yang namanya Bob, ini kesaksian, sungguhnya ada sales. Dia masuk ke sebuah toko yang menjadi langganannya. Dan omnya itu duduk di kasir. Tuhan ngomong, ceritakan Injil, ceritakan kabar baik kepada om itu. Itu suaranya jelas banget, dia belum pernah dengar suara seperti itu. Tapi dia ngomong, Tuhan, aku ini sales, bukan penginjil. Sampaikan kepada dia. Ditunda. 2 minggu kemudian dia ke situ lagi ke toko. Lalu Tuhan ngomong, sampaikan kasihku kepada dia. Ditunda lagi. 3 minggu lagi. Dia ke toko itu si Bob itu. Kok gak enek tanya sama tantenya. Cik, ome di mana? Kok enggak ada? 10 hari yang lalu bunuh diri. Kaget deh saudaraku. Dia masuk pulang ke rumah, gerung-gerung, minta ampun sama Tuhan. Sejak itu dia tinggalkan salesnya jadi menjadi penginjil.
ya membalikan penyesalannya itu supaya dia bisa mengabarkan Injil kepada orang lain. Jadi saudaraku, sesuatu yang baik, pengampunan, pemberesan, berhenti dari sesuatu yang saudara lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekaranglah waktunya. Jangan menunda-nunda. Dan kalau kita lihat, kita akan kembali lagi ke 2 Petrus tadi, saudara. 2 Petrus pasal yang kedua tadi ya. Kita lihat ayat 6. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, setiap hari melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri, menghina pemberita pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukum atas mereka di hadapan Allah. Ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari dan mereka anggap kenikmatan, mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan, minum bersama-sama dengan mereka. Mata mereka penuh dengan nafsu zina, mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang yang lemah, hati mereka yang terlatih dalam keserakan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Saudaraku, kita hidup di masa-masa zaman yang seperti itu. Allah dihina, gereja ditutup. Banyak orang ateis sekarang bertebaran, saudaraku. Orang-orang mulai enggak percaya kepada Tuhan. LGBT itu aja, sekarang ada plus-plusnya. LGBT itu kan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ada yang dioperasi jadi transgender, ya, ada juga incest antar keluarga, plus-plus di beberapa tempat kakak dengan adik diperbolehkan, ya. Atau orang tua suami bisa gantian hubungan dengan pasangan yang lain. Dan saudara akan melihat kekejian-kekejian yang sedang berkembang, yang mengatasnamakan kebebasan, sehingga mendamparkan mereka hidup tanpa Allah, tidak perlu Tuhan. Akhirnya faham-faham humanisme, faham-faham sekuler seperti itu, saudaraku. Itu melimpah ruah di bumi kita ini, matang untuk dituai. Saudaraku, kita sudah diberitahu oleh Tuhan. Jangan kita sampai menunda-nunda sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Jika saudara sudah mendengar, saudara membaca, saudara lakukan dengan pertolongan Tuhan. Jangan menunda-nunda. Ada sebuah kisah pada waktu Perang Dunia Kedua, ketika Jepang sebelum dibomnya atom itu yaitu Hiroshima dan Nagasaki itu tanggal 6, kemudian 3 harinya lagi tanggal 9 Agustus. Sebelum tanggal 6, beberapa sebelumnya, ada seorang ibu guru yang dikasih tahu Tuhan. Tinggalkan kotamu ini, segera. Dia tuh pikir, aku ini kerja di sini, ini kota-kota kelahiranku. Waduh Tuhan, mengapa saya harus pindah? Mengapa harus aku pergi dari sini? Dan ini malam hari, sampai 3 kali. Ini sangat perkataannya jelas dan tidak bisa ditawar-menawar. Akhirnya dia mengikuti, saudaraku. Dia mengambil barang seadanya, dibawa pergi dari kota Hiroshima itu. Tanggal 6 Agustus, jam 8:15,
di mana kurang lebih anak-anak lagi sekolah. Meledaklah bom atom yang namanya Little Boy di kota Hiroshima. Sepertiga penduduk habis, kurang lebih 90.000 orang lenyap. Saking panasnya, derajatnya itu 300.000 derajat. Kalau saudara air mendidih itu 100 derajat saja, belum sampai 1000. Saudara kalau tangan di situ, melonyoh. Kalau dinaikkan jadi 1000 derajat, ini melonyohnya ini cepat. Ini 300.000 derajat. Begitu dalam kurang lebih radiasi setengah kilo sampai 1 kilo, orang yang kena bom itu langsung lenyap. Saking panasnya radiasi, saudaraku, bom atom itu. Kemudian yang kena radiasi sekitar 1,5 kilo sampai 5 kilo, itu meninggalnya itu pelan-pelan. Nah, ada orang yang namanya Miyoko Matsubara. Waktu itu umur 12 tahun. Dia jaraknya waktu sekolah itu masih dengan senternya bom itu 1,5 kilo. Ketika bom itu meledak, dia pingsan gak tahu apa-apa. Tahu-tahu dia sadar itu gelap semua. Rasanya penuh dengan ketakutan. Dia lihat celana baginya hilang. Tinggal celana dalam dan sabuk saja. Kulitnya melepuh, dagingnya membengkak, tidak karu-karuan, saudaraku. Dan dia, aku harus pulang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat orang-orang itu kayak zombie. Kulitnya, tangannya, rambutnya itu berdiri, saudaraku. Dan mereka mengutuk sampah, sumpah serapah. Dia juga melalui sungai. Di sungai itu ada orang yang mati terapung-apung. Permisi kata juga ada yang ususnya brodol di situ. Pemandangan yang sangat mengerikan, saudara. Tetapi ibu muda yang ditolong Tuhan tadi, sampai dia meninggalkan ingat di pikirannya, segera tinggalkan kota ini. Jadi ingatannya itu, saudaraku, sampai orang ini yang umur 12 tahun ini harus dioperasi plastik 12 kali. Dan dia menjadi duta PBB untuk menceritakan dahsyatnya bom atom. Nah, kita sekarang hidup kurang lebih 40 negara lebih yang mempunyai bom, tidak atom tapi nuklir, saudaraku. Sewaktu-waktu ada orang gila, orang yang ambisi, pengen menguasai dunia ini, menyentuh itu, maka terjadi perang yang dahsyat. Dan ini pasti terjadi sebab di Wahyu, bocoran kita Wahyu, saudaraku. Supaya kita hidup sekarang tidak sembarangan. Waktu kita itu waktu yang emas, yang tidak bisa dibuang-buang begitu saja dengan mancing berjam-jam, melihat bola berjam-jam, lihat HP berpuluh-puluh jam, tanpa kita memperhatikan nasib jiwa kita. Contoh terakhir. Ada seorang yang bekerja di sebuah pabrik, lempengan besi. Kemudian dia jatuh, saudara, kena panasnya ini 60% terbakar. Semua berusaha menolong dan cari pertolongan, tapi dia teman-teman, tidak perlu cari pertolongan. Aku sudah mau mati. Siapa yang memberitahukan kepadaku jalan keselamatan supaya aku mempersiapkan jiwaku kepada Tuhan? Semua lingak-lingut. Enggak ada yang tenanan, yuk KTP-nya Kristen. Karena di negara Kristen. Ada orang yang mau cerita, tapi hidupnya tidak menyerahkan Kristus. Akhirnya orang itu mati, saudaraku. Dan orang yang mau cerita ini ngomong kepada pendeta. Pak pendeta tadi di pabrik, ada seseorang yang begini-begini, mencari keselamatan. Aku mau cerita, tapi hidupku ini piye. Aku gak siap untuk cerita seperti itu. Akhirnya dia meninggal. Saudaraku, penundaan. Sebetulnya orang-orang itu bisa diselamatkan kalau kita siap memberitakan Injil Yesus Kristus. Yudas ketika tahu Yesus itu disalib, pikirnya kalau dijual dengan 30 keping perak, itu Tuhan Yesus diserahkan, akan bisa melawan. Wong Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Nah, dia salah tangkap. Begitu diserahkan, kemudian divonis, dihukum salib, saudaraku, dia menyesal. Akhirnya 30 keping perak dilempar ke bait Allah. Kerincing, ini pen. Dan dia menggantung diri. Terus terlambat, saudaraku. Jadi saya kira faktor mengalahkan keterlambatan ini, penundaan, harus saudara pikir-pikir loh ya.
Kalau saudara mau membereskan hubungan suami istri, oh jadi tunda-tunda nganti 2 tahun, 3 tahun, singkur-singkuran, sing lanang delok TV, ngadep ning TV, sing wedok ngadep lemari, nganti wajahe kok lemari. Nah, bapak karo anaknya gak gengsi apa meneh bapake. Gak diberes-bereske. Akhirnya anaknya kena narkoba, kawin lari, free sex, dan narkoba dan sebagainya. Saudara, banyak hal yang hancur, banyak hal yang binasa, banyak hal yang remek, banyak hal yang sudah tidak ada harapan lagi karena penundaan. Saudara coba salaman kanan kiri. Ayo kita mengalahkan roh penundaan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Kita akan muji pujian lama-lama ya. Zaman sekarang berjagalah. Tolong ya CD-nya ya kalau ada. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda. Jesus, glory. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah. Saudara, kalau engkau ingin mengasihi seseorang, kasihlah sekarang. Kalau engkau ingin berkunjung mereka yang broken, kalau ingin kau ke penjara, melihat orang-orang mbah-mbah jompo, ke orang-orang yang sakit, jangan ditunda, inilah waktu Yesus. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda. Saudara, mari kita angkat tangan kita akan berdoa. Saudara berdoa supaya engkau diberikan hikmat Tuhan untuk mengatur waktumu dengan baik, untuk tidak menunda hal-hal yang perlu diambil keputusan, perlu melangkah. Minta kepada Tuhan sehingga engkau bukan orang yang acuh tak acuh dan yang mengabaikan hal-hal yang harus dilakukan sekarang ini. Bapa di surga, engkau tahu betapa kami lemahnya, sering kali menunda-nunda, sering kami berlambat-lambat. Tuhan, engkau mengatakan bersegera, lari, engkau mengatakan segera. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati kami semua sehingga kami melangkah dengan tuntunan Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tidak ada kami yang malas, tidak ada kami yang menunda-nunda, tetapi kami berbuat tepat seperti waktunya Tuhan. Zaman sekarang
berjagalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran di sini sana. Kedengaran Sini sana. banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu masuk di dalam hati sanubari kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak menunda-nunda. Melainkan bersegera melakukan pekerjaan. Menggenapi firman-Mu yang Kau beritakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau kiranya melawat anak-anak-Mu satu persatu. Sehingga tidak ada kami di antara kami yang teledor. Tidak ada di antara kami yang tertidur dan mati rohani kami. Terhadap situasi suasana yang sedang terjadi sekarang ini. Seperti zamannya Lot, seperti zamannya Nuh. Demikian zaman kedatangan anak manusia. Terima kasih Bapak Surgawi. Saudaraku kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Saudara. Puji nama Tuhan, kita semuanya diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat kegiatan sepekan ke depan, mari perhatikan bersama. Hari Kamis jam 9 malam di gereja. Hai anak-anak muda, jangan lupa untuk datang di ibadah Heroes Youth jam 6:30 setiap hari Sabtu di Aula Penian. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Elsa The Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Ibadah raya spesial kemerdekaan akan diadakan di hari Minggu, hanya 2 sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 4 sore, dan ibadah akan dilayani oleh Pastor Cornelius Sabat dari Magelang. Demikian SAD News minggu ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mati. Ya, baru hidup tapi sudah selesai. Ya, ya mungkin Pak bawa dulu aja. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami dari seksi pembangunan ingin mengumumkan sebentar, yaitu rencana renovasi jembatan saluran depan Pak Sukri yang ambrol. Pada kesempatan ini rencananya yang dibutuhkan yaitu semen 20 sak, pasir 1 dam, batu 1 dam,
terus ongkos untuk tukang sekitar 2 juta. Bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkatin Tuhan, yang tergerak hatinya ingin membantu, nanti silakan hubungin kami dari tim pembangunan, ke saya atau ke Pak Dedi atau ke Pak Warno. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menyumbang uang, bisa semen, ya. Mungkin ada yang kuatnya, saya sumbang satu semen, atau ada yang 5 semen, ya. Tadi ada batu dan pasir, silakan Bapak Ibu Saudara bisa memilih ingin mempersembahkan yang mana, ya. Nah, jadi besok minggu depan ini Saudara, walaupun tanggalnya 18 tidak tepat 17, tapi kita akan menghormati, ya, kemerdekaan bangsa kita ini dengan berpakaian ala perjuangan atau hitam putih atau adat, hitam merah putih atau pakaian adat, ya, yang lain dari yang lain, ya, untuk merayakan kemerdekaan. Nah, siap ya Saudara, ya? Ya, adat terserah, adat pilih yang mana, boleh. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberi TV, ya, TV di depan monitor itu, sehingga sekarang yang dari sini bisa melihat dengan baik. Tuhan kiranya memberkati. Untuk pembangunan kanal di sana itu sudah beberapa hari, saya pikir-pikir, kapan ya, karena kita baru mempersembahkan untuk video sinetron, Videotron. Kok salah terus ini, Videotron. Nah, sekarang kita akan mempersembahkan ini, ya, semen atau pasir dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Pak Bowo nanti, ya. Saya kira demikian. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita. Angkat tangan. Ada? Mari kita bagi berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa. Kita akan mengangkat persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur. Tuhan baik bagi kami. Karena itu Engkau memberkati kami juga memberkati pelayanan pekerjaan-Mu. Kuduskan, dan kiranya berkat ini bisa untuk membuat menjangkau jiwa-jiwa dan melancarkan pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan tidak kekurangan, melainkan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, bawa firman Tuhan dalam hidupmu, dan praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus ada memberkati hidupmu, pernikahanmu, keluargamu, memberkati mata pencaharianmu, sekolahmu dan masa depanmu, serta memberkati pelayananmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dibuatnya berhasil.
Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk ibadah kami pagi ini. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.